Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada masalah ekonomi dengan masalah kemiskinan dan anak banyak. Ada 8 pembahasan yang dari kelompok 4 akan sampaikan. Yang pertama, pengertian kemiskinan. Kedua, indikator kemiskinan. Ketiga, klasifikasi dan bentuk kemiskinan. 4, faktor penyebab kemiskinan. Pembahasan yang kelima yang akan kami sampaikan yaitu tentang strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Keenam, pengaruh anak banyak terhadap kemiskinan di Indonesia. Ketujuh, peran bidan dalam masalah kebutuhan khusus dengan masalah ekonomi. Dan yang kedelapan, penyebab anak banyak. Pembahasan pertama tentang pengertian kemiskinan, yaitu ketidakmampuan untuk menghidupi diri sendiri pada tingkat yang konsisten dengan norma lokal adalah yang kami maksud saat berbicara tentang kemiskinan. Selanjutnya, klasifikasi dan bentuk dari kemiskinan. Ada 5 klasifikasi dan bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Yang kedua, kemiskinan relatif. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Keempat, kemiskinan kultural, dan yang kelima kemiskinan diskriminasi. Indikator kemiskinan. Ada 9 indikator kemiskinan. Yang pertama, kurang kesempatan memperoleh pendidikan. Kedua, tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian. 3, tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar, yaitu pangan, papan, dan perumahan. Keempat, kurangnya produktivitas usaha. Kelima, tidak adanya tabungan. 6, kesehatan yang kurang terjamin. 7, tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial. 8, tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih. Dan yang terakhir, tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Pembahasan selanjutnya tentang penyebab dan lingkaran kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan dalam bentuk lingkaran-lingkaran kemiskinan yang terdiri dari 3 pola, ini dapat kita lihat dalam pola yang ada di layar. Tampak terlihat dari penyebab kemiskinan itu seperti lingkaran-lingkaran yang tidak memiliki akhir. Faktor keluar dari kemiskinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan tugas sosialnya. Jadi, salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Rencana Kerja Pemerintah atau yang disingkat dengan RKP tahun 2019 menjabarkan 5 prioritas utama pemerintah dengan program prioritas direncanakan hingga ke tingkat proyek atau unit 3 untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Kelima prioritas nasional tersebut adalah yang pertama, kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan dengan menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan akses ke layanan esensial. Kedua, meningkatkan konektivitas dan kemaritiman sebagai salah satu cara untuk mengurangi disparitas wilayah. 3, meningkatkan nilai tambah pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Dan dengan demikian meningkatkan lapangan kerja. Dan terakhir, meningkatkan energi dan keamanan pangan. Pembahasan selanjutnya tentang anak banyak. Kemiskinan dari segi pendapatan menurut data tahun 2018, sekitar 12% anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan hanya 9,8% populasi miskin secara umum. Kemiskinan pada usia dini membentuk fondasi yang memerangkap anak dalam kondisi miskin dan membentuk dasar bagi pewarisan kemiskinan kepada generasi selanjutnya.
Selama ini, dalam masyarakat terpatri kepercayaan bahwa banyak anak banyak rejeki. Data yang ada di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN tahun 2018, angka ibu melahirkan ada di angka 2,38. Artinya, rata-rata setiap ibu di Indonesia melahirkan 2-3 anak, sedangkan BKKBN menargetkan angka kelahiran anak untuk wanita subur mencapai 2,1 pada tahun 2025. Menurut UNICEF tahun 2020 mengatakan bahwa penanggulangan terkait masalah ini adalah dengan berfokus pada kemiskinan usia dini dan remaja sangat penting untuk dilakukan. Agar kemiskinan semasa kanak-kanak dapat diatasi, dibutuhkan investasi untuk layanan kesehatan primer dan pendidikan bagi keluarga yang bisa jadi tidak mampu memastikan pertumbuhan anak hingga masa remaja. Agar kemiskinan masa remaja dapat diatasi, diperlukan investasi untuk memungkinkan mobilisasi atau mobilitas sosial dan ekonomi. Remaja perlu didukung agar mereka dapat bertransisi dengan baik ke masa dewasa awal. Faktor penyebab banyak anak. Ada 4 faktor penyebab banyak anak. Yang pertama, usia perkawinan muda. Kedua, pandangan masyarakat tentang banyak anak, banyak rejeki. Yang ketiga, tingkat pengetahuan yang rendah mengenai faktor risiko banyak anak. Yang keempat, menginginkan jenis kelamin tertentu. Peran bidan dalam masalah kebutuhan khusus dengan masalah ekonomi. Peran bidan dalam masalah kebutuhan khusus dengan masalah ekonomi manajemen asuhan kebidanan adalah yang pertama, pendekatan metodis untuk menyelesaikan masalah yang muncul secara praktik kebidanan. Untuk membuat keputusan dan memberikan asuhan berkualitas tinggi, perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka untuk sampai pada diagnosis kebidanan yang tepat. Yang kedua, manajemen asuhan kebidanan akan dilacak menggunakan catatan SOAP dan ukuran objektif dan subjektif lainnya dari pemberian asuhan. Melatih bidan dengan hak penyedia layanan kesehatan lainnya untuk selalu berpikir kritis dan rasional tentang keputusan mereka. Selain itu, peran bidan yang dapat dilakukan perawatan kesehatan yang komprehensif termasuk promosi, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Tercakup dalam asuransi kesehatan masyarakat dengan pemerintah membayar tagihan dengan imbalan sebagian dari premi yang dibayarkan oleh anggota masyarakat atau peserta. Contoh seperti bidan sebagai pelaksana memberikan pelayanan pada siklus kehidupan wanita. Atau bidan sebagai pendidik memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada wanita atau pasien. Bisa jadi bidan sebagai pengelola mempunyai tugas seperti pengembangan dasar, pengelola data hasil pemeriksaan, dan pengembangan pelayanan dasar di tempatnya. Atau bidan sebagai peneliti. Dari pembahasan di atas, kami, kelompok 4, menarik kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk menghidupi diri sendiri pada tingkat yang konsisten dengan norma lokal adalah yang kami maksud saat berbicara tentang kemiskinan. Kemiskinan diklasifikasikan menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan diskriminasi. Faktor penyebab kemiskinan itu sendiri menurut para ahli adalah kemiskinan yang turun-temurun pada suatu daerah yang sumber daya alamnya ataupun kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam. Strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan skala prioritas dengan memanfaatkan sumber daya alam dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Sedangkan peran bidan dalam masalah kebutuhan khusus dengan masalah ekonomi manajemen asuhan bidan adalah pendekatan metodis untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama praktik kebidanan. Itulah hasil pembahasan kami dari kelompok 4 tentang perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada masalah ekonomi dengan masalah kemiskinan dan anak banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.